jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen tiba-tiba berteriak dari tanah yang sebelumnya tidak bersuara. Sosok besar Hao Yue muncul dalam sekejap, dan esensi gangguan segera meledak. Dengan menyerap kekuatan yang dilepaskan di sekitarnya, dia membuatnya agar sekutunya tidak terpengaruh. Pada saat iblis besar kavalri ini muncul, Long Hao Chen telah membuat persiapan untuk pertempuran. Setelah pertempuran terakhir dengan grup pedagang Yue, Hao Yue memberitahu Long Hao Chen bahwa karena evolusinya, esensi gangguan sekarang akan menghabiskan sekitar 80% energi spiritualnya. Ketika kelompok Long Hao Chen memasuki wilayah iblis, tidak punya pilihan selain meninggalkan Mane yang tak tergoyahkan, Hao Yue memilih untuk sendiri. Lagi pula, dia akan terlalu menonjol dengan tetap berada di sisi Long Hao Chen. Selain itu, dengan adanya hubungan seketika antara mereka berdua seperti kontrak darah mereka, Long Hao Chen tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Pada saat dia melihat iblis besar kavalri, Long Hao Chen menyuruh Hao Yue mulai mempersiapkan esensi gangguannya. Pada saat itu, dia masih belum yakin apakah akan melawan iblis besar ini atau tidak, tetapi dia ingin bersiap untuk berjaga-jaga. Konsumsi pada Hao Yue memang luar biasa, tetapi setelah mengkonsumsi energi spiritual, paling banyak 1 atau 2 jam diperlukan untuk memulihkannya kembali. Tetapi jika pertempuran benar-benar dimulai, efek dari esensi gangguan akan sangat hebat. Saat itu, jika bukan karena bantuan Hao Yue, pada saat selusin iblis Birdi muncul, Long Hao Chen dan Leng Xiao tidak akan berhasil melawan mereka. Meskipun demikian, membuat mantra langsung meledak saat pemanggilan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kontrak darah dapat dipanggil dengan pemanggilan instan, tetapi pada saat yang sama, Hao Yue dapat mempertahankan sihirnya sendiri tanpa mengganggunya karena dia dipanggil karena tubuh istimewanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh susunan pemanggilan penyihir sebelumnya. 3 berkas cahaya dari esensi gangguan menyebar, memanjang dengan diameter sekitar 50 meter dan membungkus iblis besar kavalri yang berjumlah 50 orang di dalamnya. Dapat segera terlihat bahwa terlepas dari apakah itu iblis besar atau kuda iblis mimpi buruk mereka, kabut hitam pekat dipancarkan dari seluruh tubuh mereka. Dengan suara teriakan, kavaleri segera turun menjadi kekacauan. Iblis besar terutama menggunakan tubuh fisik mereka untuk pertempuran, tetapi sebagian besar dari iblis yang tangguh ini mampu bertindak dalam koordinasi, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan, sama seperti kasus klan bulan, untuk klan naga iblis, demikian pula klan Vien. Energi iblis manapun akan mengandung energi spiritual tipe kegelapan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap esensi kegelapan di udara dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kultivasi mereka dengan mencernanya, secara bertahap mencapai tingkat evolusi. Jadi, pada saat pertempuran, serangan iblis besar manapun akan dilengkapi dengan atribut kegelapan, diisi dengan kekuatan ekstrim, tapi dengan cara yang sama, tubuh mereka akan memiliki sifat tipe kegelapan. Bahkan petarung kegelapan murni akan menderita pengaruh kekerasan dari esensi gangguan. Apalagi iblis besar ini yang awalnya atribut kegelapan. Kabut hitam tiba-tiba pecah, pemandangan esensi kegelapan di antara mereka bertiga yang pecah. Tidak hanya itu, esensi gangguan membentuk awan magis yang mengumpulkan bagian paling kuat dari semua sihir menjadi awan ajaib. Semua jenis esensi sihir yang berbeda memperkuat esensi gangguan ini. Semakin besar gangguan unsurnya, semakin kuat efek sihirnya. Ketiga elemen yang dilepaskan Hao Yue mengandung sebagian elemen cahaya, yang efeknya jauh lebih besar daripada api atau air terhadap kegelapan, dalam kabut gelap yang langsung dilepaskan oleh iblis. Setidaknya sepertiga dari iblis besar jatuh dari punggung kuda mereka, dan meskipun kekuatan pertahanan kuda iblis mimpi buruk ini hebat, retakan dapat terlihat muncul di punggung mereka, dan dari sana,
darah hitam pekat disemprotkan ke sekeliling. Hao Yue tentu saja bukan satu-satunya yang bertindak. Begitu mereka melihat sinyal Long Hao Chen, anggota lain dari pasukan pemburu iblis segera membuat persiapan pertempuran mereka. Esensi gangguan instan meledak, Chai Er menghilang dari belakang punggung Long Hao Chen, dan serangan yang lain meletus dari segala arah. Mereka harus menyelesaikan ini secepat mungkin, yang berarti keluar dari awal. Ini adalah provinsi tengah wilayah iblis, yang menyiratkan bahwa mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan iblis lain, dan harus menangani pertempuran ini tanpa membuang waktu. Perisai jiwa ilahi raksasa di tangan Wang Yuan membawa pancaran keperakan. Di atasnya, 3 permata telah dimasukkan dengan kuat. Perisai putar pemisah ruang. Semua iblis besar kavaleri ini dilengkapi dengan tombak, dan di bawah serangan esensi gangguan, mereka hampir tidak bisa melawan kekuatan dengan tombak mereka. Dalam keadaan perjuangan yang panik, kuda iblis mimpi buruk yang mereka tunggangi tidak membantu. Ledakan berulang terdengar, ketika 5 iblis besar dari kavaleri yang tidak jatuh ke tanah karena esensi gangguan dihancurkan satu demi satu oleh serangan perisai putar pemisah ruang. Bahkan Long Hao Chen tidak berani bertemu langsung dengan kekuatan luar biasa perisai jiwa ilahi ini. Apalagi iblis besar dari langkah keempat yang kekuatan fisik Wang Yuan itu sendiri sudah cukup untuk dihancurkannya. 5 mayat dikirim terbang jatuh ke tanah seperti debu. Sima Xian juga menumbangkan 5 iblis besar lainnya. Di tangannya, 5 peluru cahaya seukuran kepala manusia telah ditembakkan, membawa esensi cahaya yang luar biasa, membombardir dada 5 iblis besar dengan ganas. Arai peluru suci ini adalah salah satu keterampilan baru yang dipelajari Sima Xian. Kali ini, dia akhirnya memiliki sedikit kemiripan dengan pendeta biasa. Faktanya, meskipun dia adalah seorang pendeta yang menggunakan kekuatan brutal, konsentrasi tubuhnya pada esensi cahaya bahkan lebih besar dari Luxi. Orang tidak boleh lupa bahwa setelah menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen, energi spiritual internal bawaan pendeta botak ini telah menembus dunia menakutkan tahun 80-an. Saat digunakan sepenuhnya, orang bisa membayangkan kekuatan menakutkan dari serangan cahayanya. Kekuatan ofensif arai peluru suci sangat bagus, karena mengandung hampir sepertiga dari energi spiritual Sima Xian. Cahaya menahan kegelapan secara alami, apalagi iblis besar ini yang kekuatan kegelapannya telah dilucuti sebelumnya. Meskipun tidak memiliki teror yang sama seperti Wang Yuan yang langsung memenggal kepala mereka, kelima iblis besar masih terlempar dari kudanya, menderita kerusakan serius. Blue Rain, Hibiscus of Light dan pedang Roh Kudus muncul di tangan Long Hao Chen pada saat yang sama saat dia menyerang dengan kecepatan penuh. Pure White Edge, Tornichas, Lightning Thrust, Heavenly Battle Arai, Shining Solar Strike, Instant Blast Crosscut, Light Tone. Banyak kemampuan ksatria retribusi ini dilepaskan secara alami dan berturut-turut dari tangan Long Hao Chen, dan kekuatan menakutkan dari energi spiritual cair yang terkandung dalam pedangnya yang berat mewarnainya dengan emas. Setiap serangan yang dia luncurkan setidaknya akan meninggalkan mayat iblis besar atau kuda iblis mimpi buruk. Peri elemen Yating melayang di punggung Long Hao Chen, melantunkan mantra tanpa gangguan, dan mantra elemen ringan diluncurkan satu demi satu di Long Hao Chen. Setelah Yating menjadi tungku spiritual Long Hao Chen, mereka dapat dikatakan telah mencapai tingkat koordinasi yang sempurna. Dengan bantuan fisiknya sebagai keturunan putra cahaya, Yating telah menyelesaikan 2 evolusi. Meskipun konsumsinya setelah pertempuran sebelumnya di atas karavan sangat bagus, dia sudah pulih ke puncaknya hanya dalam 2 hari, bersama dengan Long Hao Chen, kompatibilitasnya dengan elemen ringan tumbuh beberapa kali lipat. Dengan dia di sisinya, Long Hao Chen yang awalnya beberapa kali lipat lebih cepat dari orang biasa untuk memulihkan energi spiritual internalnya, sekarang bisa melakukan hal yang sama dengan lapisan api suci yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat mereka mulai menyerang, di tengah formasi iblis besar ini, 13 pemuda pecah dengan serangan terkuat mereka pada saat yang sama, dan hanya beberapa detik kemudian, iblis besar kavalri sudah dilanda teror. Termasuk Komandan Iblis Vien, hanya 7 atau 8 dari iblis besar yang menderita serangan esensi gangguan, nyaris berhasil keluar dari ruang lingkup sihir. Setelah Long Hao Chen menebang kuda mimpi buruk, Long Hao Chen berteriak keras. Adegan yang fantastis terjadi, 3 meter di atas tanah, siluet hitam tiba-tiba muncul tanpa dasar, dan segera, cahaya putih meletus dari dada Long Hao Chen. Sementara itu, hijau kecil meluncurkan mantra mengambang padanya, dan dengan bantuan tarikan bercahaya putih, Long Hao Chen terbang seperti sambaran petir ke arah Chai Er. Musuh yang tersisa yang masih dalam lingkup efek esensi gangguan sudah tidak ada masalah.
karena dua regu pemburu iblis sudah cukup untuk menangani mereka, tetapi mereka tidak bisa membiarkan Komandan Iblis Vien pergi. Kemampuan tarik tungku spiritual menghasilkan pasangan yang sempurna dengan pemahaman diam-diam yang ada di antara mereka berdua. Ketika Komandan Iblis Vien menyadari sesuatu yang salah, dia sudah mengalami luka berat dari esensi gangguan, terlepas dari ras mereka. Ketika menderita serangan mendadak seperti itu, hal pertama yang akan dilakukan iblis manapun adalah mencoba menyelamatkan hidupnya, sebelum mencari penjelasan. Jadi, setelah kuda mimpi buruknya membawanya keluar dari ruang lingkup esensi gangguan, Komandan Iblis Vien segera berbalik untuk melihat situasinya, sementara iblis besar yang keluar bersamanya melakukan gerakan yang sama. Apa yang mereka lihat adalah adegan kacau, adegan putus asa pembantaian kavaleri iblis besar mereka. Pada saat ini, Long Hao Chen dan Cai Er sudah menyusul mereka. Setelah menyusul Cai Er, Long Hao Chen segera memeluk tubuh lembut Cai Er, tiba-tiba berputar di udara dan melemparkannya dengan kekuatan penuh. Sosok hitamnya terbang di udara seperti meteorit hitam menuju Komandan Iblis Vien. Dengan bantuan efek teknik mengambang, Long Hao Chen tidak berhenti di situ dan sekali lagi menggunakan kemampuan menarik tungku sein spiritualnya, mengikuti Cai Er yang terlempar untuk mengejar Komandan Iblis Vien. Segudang cahaya putih keluar dari tubuhnya, dan dua iblis besar serta tunggangan mereka berubah menjadi sia-sia. Mereka masih berada di langkah keempat, dan perbedaan yang mereka miliki antara iblis berbila ganda hijau tua tidak dapat diabaikan. Keistimewaan Iblis Vien Cavalry adalah serangan yang intens dan bukan pertahanan yang intens. Meskipun mereka memiliki tubuh yang tangguh dan tahan lama, ada banyak iblis yang lebih mahir menggunakan karapas mereka untuk pertahanan daripada mereka. Detik berikutnya, Long Hao Chen juga tiba, mengayunkan dua pedangnya yang berat dan mengayunkannya dengan sepasang serangan matahari cemerlang yang menyerang Komandan Iblis Vien pada saat yang bersamaan. Komandan Iblis Vien bisa dikatakan ketakutan, bahkan jika dia lebih bodoh lagi, ketika melihat energi spiritual emas seperti matahari keluar dari tubuh Long Hao Chen, dia menduga bahwa dia pada dasarnya bukan iblis. Membawa tombak di tangannya, dia memblokir dua pedang Long Hao Chen dengan ledakan keras, tetapi kuda mimpi buruk di bawahnya jatuh beberapa langkah ke belakang. Di Seng Mo Dalu, yang menantang dari peringkat yang lebih tinggi adalah prestasi yang sangat menantang, karena ada celah kualitatif di antara setiap langkah. Namun, ini bukan pertama kalinya Long Hao Chen menantang lawan dari langkah yang lebih tinggi, dan dia memiliki banyak aset yang tidak dimiliki orang biasa. Dalam keadaan normal, mengalahkan kavaleri ini tidak akan mudah. Tanpa bantuan Hao Yue, mereka pasti akan mengalami pertempuran yang sulit, dan bahkan jika mereka menang, itu akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, Komandan Iblis Vien baru saja mengalami efek serangan dari esensi gangguan. Dia berada di langkah ke-6 kultivasi, tetapi masih jauh dari puncak langkah ke-6. Karena itu, dia harus menanggung efek mantra, dan kekuatan elemen di tubuhnya sangat terkuras olehnya, karena tubuhnya mengalami kerusakan serius. Lebih penting lagi, Long Hao Chen sekarang bertindak sebagai ksatria retribusi, ahli serangan ledakan instan. Serangan balik yang kuat menyebabkan Long Hao Chen dikirim terbang di udara, tetapi di saat berikutnya, tubuhnya sudah berputar dengan kecepatan tinggi, pedang berputar mengutuk yang tidak terdefinisi. Peri elemen cahaya Yating terbang ke tempat yang cukup jauh darinya, melantunkan mantranya tanpa henti. Ketika serangan pertama Long Hao Chen bertabrakan dengan tombak Komandan Iblis Vien, ledakan kuat dari cahaya suci terjadi, dan dengan kekuatan penuh memblokir, penyok besar muncul di tombaknya. Di bawah, keempat kaki kuda iblis mimpi buruk sudah kaku, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Pedang suci, Yating memberi pukulan pertama Long Hao Chen kekuatan pedang suci yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, kekuatan bertarung kuda iblis mimpi buruk ditampilkan sepenuhnya. Sinar hitam samar keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh Komandan Iblis Vien. Pada saat yang sama, yang terakhir membuka mulutnya, sepertinya ingin meludahkan beberapa kata. Keistimewaan iblis besar adalah pertarungan jarak dekat, tetapi kuda mimpi buruk lebih cenderung menggunakan kemampuan elemental. Mereka bisa berlari dengan kecepatan ekstrim, dan ahli dalam menggunakan serangan sihir kegelapan. Untuk alasan yang tepat ini, kerugian mereka bahkan lebih besar daripada iblis besar ketika menderita efek esensi gangguan. Adapun kuda iblis mimpi buruk langkah kelima ini, yang kekuatan unsurnya telah sangat terkuras, ia hanya berhasil memberikan sedikit bantuan kepada Komandan Iblis Vien, tetapi tidak dapat menggunakan sihir serangan kegelapan secara langsung terhadap Long Hao Chen.
Pukulan ke-13 dari pedang berputar yang mengutuk membawa sekali lagi kekuatan mengerikan dari pedang suci, menyebabkan tombak di tangan Komandan Iblis Vien patah. Meskipun demikian, Komandan Iblis Vien ini memang tangguh, tak henti-hentinya memegang sepasang cakar besarnya, dia tiba-tiba mengandalkan tubuhnya yang keras untuk memblokir pedang berputar Long Hao Chen. Setiap kali cakarnya bersentuhan dengan pedang berputar, asap hitam akan keluar, itu adalah efek korosi cahaya melawan kegelapan. Komandan Iblis Vien akhirnya tidak bisa melanjutkan. Di tengah dari cakar kanannya terpotong, dan Komandan Iblis Vien akhirnya mengeluarkan jeritan. Pada saat yang sama, dia berpikir untuk mundur. Sebenarnya, itu tidak ditebang secara tidak sengaja, tetapi dialah yang berinisiatif untuk membiarkannya ditebang. Pedang berputar secara alami mengikuti, tetapi pada saat Komandan Iblis Vien tampaknya akan jatuh ke tanah, dia menarik kuda mimpi buruknya, langsung bersandar ke samping dan pergi sejauh menggunakannya untuk memblokir pukulan yang ditujukan padanya. Kuda iblis mimpi buruk sebelumnya berusaha keras untuk membantunya, tetapi kekuatannya tidak cukup. Belum lagi fakta bahwa ia telah dilemahkan oleh esensi gangguan sebelumnya. Ketika digunakan secara paksa sebagai perisai dengan pengkhianatan tuannya, bagaimana mungkin itu bisa bertahan melawan pukulan Long Hao Chen? Kuda iblis mimpi buruk yang sangat besar ini langsung terkoyak oleh pedang berputar yang mengutuk, dan daging serta darahnya tersebar kemana-mana. Komandan Vien tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Long Hao Chen, tetapi sebaliknya, dia dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Menggunakan sepasang cakarnya yang lebar untuk berlari dengan kecepatan tinggi, dia sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya dengan beberapa langkah. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dan Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar terang, cahaya dua warna biru dan emas yang menyilaukan di udara, mengejar Komandan Iblis Vien. Itu adalah serangan Trusting Hibiscus. Serangan penetrasi yang terbentuk dari sinar cahaya yang luar biasa diluncurkan. Jelas merasakan bahaya di punggungnya, Komandan Iblis Vien tiba-tiba berbalik, menggunakan cakarnya untuk memblokir, hitam pekat langsung keluar dari dadanya dan berubah menjadi gumpalan hitam. Tubuh besar Komandan Iblis Vien diserang oleh kekuatan ofensif Trusting Hibiscus yang mengerikan dan tertusuk, kedua lengannya hancur berkeping-keping. Namun, yang paling mencengangkan adalah dia masih belum mati, tiba-tiba bangkit sekali lagi dan melarikan diri dengan gila-gilaan setelah jatuh ke tanah, berusaha melarikan diri. Sementara itu, sinar hitam meroket dari atas tubuhnya. Sungguh iblis yang kuat, Long Hao Chen tercengang, dia tidak berpikir bahwa bahkan Trusting Hibiscus of Rain and Light miliknya masih belum cukup untuk mengakhiri hidup lawannya. Saat ini, konsumsinya sudah luar biasa, dan bahkan dengan bantuan Yating, dia tidak akan bisa mengejar lawannya. Pada saat yang tepat ini, kecemerlangan merah membentuk awan merah di udara, mencegat sinar hitam yang diluncurkan ke arah mereka. Pada saat yang sama, sesosok merah jatuh seperti meteor, menghancurkan Komandan Iblis Vien yang telah kehilangan kedua lengannya dengan ganas. Terbakar dengan ganas, bilah api besar sepanjang 5 meter menghantam tubuh lumpuh Komandan Iblis Vien. Komandan Iblis Vien ini akhirnya jatuh ke tanah, bahkan tidak bisa merangkak lagi. Nyala api menghilang, dan sosok Li Xin muncul, mengendarai unicorn mawar dan menatap Long Hao Chen dan meminta maaf. Poin kontribusi iblis regu pemburu diperoleh saat membunuh iblis. Dengan kata lain, poin kontribusi untuk kematian Komandan Iblis Vien ini didapat oleh Li Xin. Di bawah bantuan besar dari esensi gangguan Hao Yue, pertempuran ini berakhir lebih mudah dari yang diharapkan. Serangan iblis besar benar-benar mengancam di medan perang, dan ketika cocok dengan kuda iblis mimpi buruk, mereka bahkan berada di atas angin melawan resimen ksatria malaikat cemerlang, yang nyaris tidak bisa melawan mereka. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa jumlah iblis besar di sisi lain setidaknya 3 kali lipat jumlah ksatria malaikat. Sayangnya, lawan yang mereka temui hari ini terlalu licik, dengan serangan diam-diam yang tiba-tiba, diimbangi dengan teror dari esensi gangguan, nyawa iblis besar dan kuda mimpi buruk mereka telah berakhir. Setelah menderita serangan esensi gangguan, kuda mimpi buruk bahkan kehilangan kekuatan untuk melawan musuh, belum lagi serangan meledak tiba-tiba dari dua pasukan pemburu iblis, baik dalam hal kekuatan ofensif atau dalam kemampuan terbatas, mereka sangat tangguh. Iblis besar yang tersisa mencoba melarikan diri dengan tunggangan mereka, tetapi dihabisi oleh serangan Chai Er. Li Xin menyeret mayat Komandan Iblis di depan Long Hao Chen, dengan nada meminta maaf menyatakan kepadanya, "Maafkan aku Hao Chen, bukan dengan sengaja saya merebut poin kontribusi kamu. Saya akan mengembalikan beberapa poin kontribusi untuk kematian Komandan Iblis Vien ini nanti."
Long Hao Chen mengerutkan alisnya, "Kak, kapan kamu mulai memperlakukanku seperti orang luar? Lebih penting lagi, justru karena campur tangan kamu kami mencegah iblis ini menyebarkan informasi tentang keberadaan kami. Kamu pantas mendapatkan poin kontribusi ini." Li Xin sepertinya ingin menambahkan sesuatu yang lain sebelum dipegang dengan lembut oleh lengan Long Hao Chen. "Kak, terlepas dari kekuatanku atau apapun, aku adalah adik laki-lakimu seumur hidup. Dalam hatiku, kamu akan menjadi kakak perempuanku selamanya." Dia telah merasakan beberapa perubahan baru-baru ini pada keadaan pikiran Li Xin, karena kekuatan Long Hao Chen menjadi semakin besar, dan kecemerlangannya semakin mempesona. Li Xin merasa seperti dia menjadi semakin jauh dengan adik laki-lakinya yang tidak memiliki hubungan darah ini, dan bahkan bisa merasakan getaran heroik dari Long Hao Chen yang lebih muda. Karena hubungan baru mereka, dia mulai berbicara dengan Long Hao Chen jauh lebih sedikit, karena takut akan mempengaruhinya dengan buruk atau menjadi gangguan baginya. Pada saat ini, pelukan dan kata-kata Long Hao Chen menyebabkan Li Xin tidak dapat menahan perasaan persaudaraannya yang dalam, memeluknya erat dan menangis terseduh-seduh. Chai Er datang ke sisi Long Hao Chen, diam-diam tinggal di sana, berkedip berulang kali pada adegan ini, meskipun tidak ada perasaan cemburu muncul dalam dirinya. Sebagai pemilik tungku spiritual samsara, inderanya bahkan di atas Long Hao Chen, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang dimiliki Li Xin terhadap Long Hao Chen sama sekali berbeda dari yang dia miliki terhadapnya. Tapi bertentangan dengan harapan, ketika Li Xin melihat Chai Er, dia buru-buru melepaskan pelukan Long Hao Chen, segera menjelaskan, "Chai Er, jangan salah paham." Chai Er tiba-tiba mengungkapkan senyum langka, "Mengapa aku salah paham tentang ini?" Long Hao Chen meraih tangan kecil Chai Er dan menatap muka dengan muka, merasakan kepercayaan penuh yang ada di antara mereka berdua, mau tidak mau dia merasa hangat dan nyaman. "Kak, sekarang bukan waktunya untuk berbicara, kita harus segera membersihkan medan perang, sebelum pergi." Semua orang jelas sibuk menyapu medan perang, dan faktanya, yang paling sibuk di antara mereka adalah skruge tertentu di antara kelompok itu. Perilaku Li Xin memang sesuatu yang tak seorang pun bisa menahan senyum saat menonton. Meskipun demikian, dia memiliki metodenya sendiri. Mayat sekelompok iblis bersek dan iblis birdi dibuang, dan beberapa mayat dan kuda iblis mimpi buruk malah dibawa masuk. Anggota pasukan pemburu iblis keempat juga meniru dia, dan mengambil beberapa mayat di cincin spasial mereka sendiri. Meskipun demikian, mayat iblis besar dan Nigma Devil Horses ini memakan terlalu banyak ruang, dan tidak ada dari mereka yang memiliki cincin spasial dengan kapasitas mengerikan yang sama dengan milik Li Xin. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil mengangkut sekitar setengah dari rampasan perang tersebut. Li Xin menerima poin kontribusi untuk Komandan Iblis Vien ini, dan dengan tegas melepaskan harta rampasan perang lainnya yang berasal dari mayat Komandan Vien ini, termasuk kristal ajaibnya. Tentu saja, Li Xin tidak akan melepaskan mayat peringkat tinggi seperti itu, dan bahkan menemukan mayat besar dan terfragmentasi dari kuda iblis mimpi buruk dari langkah kelima.